Nyusul aja. Sebelum kita mulai ke ini metode ketiga ya. Hari ini metode ketiga, teorema ketiga. Sebelum masuk ke teorema ketiga, ada yang mau ditanya dulu? Ada? Oh iya, soal tugas udah saya undur. Tadinya kan saya mintanya minggu ini, saya ganti ke minggu depan. Karena memang ternyata soalnya nggak kebaca kemarin ya. Jadi harus pakai file aja. Walaupun cuma tulisannya halaman berapa gitu kan, nomor berapa, rupanya memang lebih baik pakai file aja. Sudah saya kasih ya kemarin. Untuk buku ya, saya dari awal sudah bilang kalau untuk rangkaian listrik itu yang paling dasar punyanya Skaum series. Kalau offline sih bisa saya lihat ya bukunya sama nggak dengan yang punya saya. Karena memang selama ini ada beberapa mahasiswa mungkin beda edisi, itu nanti urutan halaman segala macamnya itu agak sedikit berbeda. Atau ada versi Inggris tapi yang sudah terbitannya orang Indonesia. Nah, jadi kalau yang seperti itu kadang-kadang beda lagi. Bahasanya juga sedikit berbeda walaupun dia versi bahasa Inggris. Jadi memang harus kita samakan dulu ya, saya pakai buku apa, kalian pakai buku apa. Kalau offline dulu bisa saya samakan, oh yang ini pakai yang ini ya nak, gitu. Kalau sekarang agak susah, jadi akibatnya kayak kemarin ada ketua ya, siapa namanya ya, si Hoiri kali ya yang tanya, sama enggak Bu ini, yang ini bukan. Ternyata agak berbeda. Makanya saya foto aja, saya kasih. Semuanya udah terima kan ya? Jadi yang saya minta bukan yang saya lingkarin itu loh, tapi yang saya perintahkan nomor berapa dan nomor berapa. Jadi hanya 2 soal. Jadi loop 1, note 1. Rasanya begitu ya. Silahkan dikerjakan, silahkan bekerja sama, nggak harus sendirian. Kalau nggak ngerti, diskusikan, nggak apa-apa, tapi ngumpulnya harus sendiri-sendiri. Ya, karena penilaiannya akan saya nilai per individu. Oke, lanjut ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ini udah jam 2, kalau jam saya. Malah kalau di jam laptopnya udah lewat 3. Saya masuk ke teorema ketiga. Bisa lihat, Nak? Bisa lihat semua? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Lebih enak ya kalau ada respon ya. Kayak memang beneran ngajar dibanding kalau saya nanya nggak ada yang ngerespon kayak ngomong sama dinding ya. Gitu ya. Kalau ngomong sama dinding itu gimana ya, kayak mantul sendiri gitu. Sedangkan kita prosesnya belajar mengajar. Kalau belajar mengajar artinya ada timbal balik. Apalagi sekarang maunya mahasiswanya yang aktif ya, nggak dosennya. Oke, teorema yang berikutnya ini dikenal sebagai teorema Thevenin. Yang ketiga, yang keempatnya adalah teorema Norton. Tapi biasanya kami, dosen pengajar, itu menyatukan kedua teorema ini, sehingga kami sebut sebagai teorema Thevenin dan Norton. Padahal sebenarnya ini ada 2 teorema. Jadi nanti teorema Thevenin 1 dan teorema Norton 1. Ya, kita bahas satu persatu dulu nak ya. Kita mulai dengan teorema Thevenin. Jadi begini ceritanya. Rangkaian itu kan complicated. Jadi tidak hanya terdiri atas satu beban, kemudian diserikan dengan supply, lalu mengalir arus, cari daya, cari tegangan, cari arus gitu ya. Nggak sesimpel itu. Karena pada dasarnya nanti ketika diaplikasi, rangkaian itu bisa
menjadi rangkaian yang complicated atau beraneka ragam juga nanti, baik bentuk ataupun cara penyelesaiannya. Nah, teorema-teorema dalam bab 1 ini masih dalam bab 1 ya, analisis rangkaian judulnya. Nah, berbagai teorema ini adalah cara-cara untuk menyelesaikan rangkaian-rangkaian tersebut. Walaupun tidak semua teorema bisa diaplikasikan ke satu rangkaian. Atau sebaliknya, satu rangkaian tidak menutup kemungkinan bisa diselesaikan dengan berbagai cara, atau satu rangkaian itu hanya bisa diselesaikan dengan satu cara saja. Ya, jadi teorema-teorema itu kadang-kadang kita gunakan untuk rangkaian-rangkaian yang berbeda. Ya, jadi bukan berarti semua teorema ini bisa kita aplikasikan di satu rangkaian saja, tidak ya. Ada rangkaian ini lebih cocok kalau kita selesaikan dengan teorema ini, misalnya begitu ya. Ada rangkaian yang lain mungkin lebih cocok diselesaikan dengan metode yang lain. Nah, salah satu metode yang memiliki syarat adalah metode atau teorema Thevenin. Nah, biasanya teorema ini digunakan untuk menyelesaikan sebuah rangkaian yang ketika di bagian bebannya itu akan kita ubah-ubah besarnya. Jadi misalnya begini. Saya kasih lihat ya, misalnya begini. Anggaplah ini sebuah rangkaian. Rangkaian aktif linier. Aktif linier itu artinya rangkaian yang memiliki supply, kemudian dia berhubungan langsung. Ya, Rolis, kenapa? Raise hand. Maaf Bu, kepencet tadi. Jadi, linier itu adalah berhubungan langsung dengan komponen-komponen yang lain. Ya. Nah, ketika kita memiliki rangkaian yang aktif, linier, dengan berbagai macam bentuk, macam loop, macam node gitu ya. Ketika salah satu tempat bebannya itu akan kita ubah. Ya, dengan metode ini kita tidak perlu menganalisanya mulai dari awal lagi. Jadi maksudnya, saya kasih contoh gimana ya? Oh, begini. Ya. Saya lewat-lewat dulu ya, biar kalian paham. Ini tujuan teorema ini. Jadi ketika saya punya rangkaian yang begini, di satu sisi atau di cabang ini, ya, bebannya ini misalnya isinya awalnya hanya 10 ohm misalnya. Kita cari nih, oh yang mau dicari adalah daya nih berapa di sini. Ya, daya di 10 ohm itu berapa? Kamu selesaikan pakai cara macam-macam boleh ya. Ini pakai node boleh, pakai loop boleh, pakai cara biasa kalau bisa ya, seri paralel misalnya. Silahkan kalau kalian mau pakai. Tetapi ketika saya ganti nih rangkaian ini, di bagian ZL nih dari 10 ohm, saya ganti dengan 5 ohm misalnya. Kalian harus ulang lagi dari awal kan, nyarinya ya, berapa misalnya dayanya. Oh, kamu harus ulang lagi dari awal. Nah, kalau dengan metode ini, metode Thevenin, atau teorema Thevenin dan teorema Norton, itu kita tidak perlu mengulang-ulangnya. Jadi, kalau kita punya hambatan 10 ohm di salah satu sisi yang kita jadikan terminal, kemudian kita ganti posisinya dengan 5 ohm, maka kita tidak harus menganalisisnya dari awal. Dengan menyederhanakan melalui teorema Thevenin. Ya, jadi nanti yang kita ganti hanya tinggal hambatan yang di sisi ininya saja. Itu gunanya, ya, kalau dalam aplikasi. Oke, saya balik lagi. Makanya di sini saya sebutkan bahwa teorema Thevenin ini sangat berguna dalam menyelesaikan rangkaian yang diberi beban impedansi yang berbeda. Nah, di lapangan yang seperti apa rangkaian yang maksudnya impedansi yang berbeda? Misalnya,
ya, pada sebuah rangkaian yang menjadikan transistor sebagai penguat. Kita mau ngubah-ngubah, berapa sih besarnya penguatan pada transistor dengan harga yang berbeda, ya, impedansinya, ya, impedansinya. Terjadi penguatan berapa? Atau seberapa besar penguatannya? Terus kita ganti lagi impedansinya, berapa besar penguatannya, misalnya seperti itu. Nah, rangkaian-rangkaian yang seperti itulah yang biasanya mengaplikasikan teorema Thevenin. Paham ya? Paham dulu ya, jadi kalian tidak mikir, ini kayaknya banyak sekali nih teorema, tapi nggak tahu gunanya untuk apa nanti diaplikasikan di mana gitu ya. Salah satu contohnya seperti itu. Nah, sekarang apa bunyi teorema Thevenin? Nggak usah dihafal, tapi dipahami ya. Jadi bunyi teorema Thevenin itu adalah bahwa di setiap rangkaian aktif linier dengan terminal output AB, ya ini ya, berarti ya, dengan terminal output AB, jadi rangkaiannya seperti itu, dapat kita ganti dengan sebuah sumber tegangan VT. Nah, menjadi gambar yang sebelahnya, menjadi sebuah rangkaian dengan sumber tegangan VT seri dengan ZT. Jadi rangkaian yang ribet tadi akan kita sederhanakan menjadi sebuah rangkaian pengganti, yaitu rangkaian pengganti Thevenin namanya. Rangkaian pengganti Thevenin itu seperti apa? Yaitu tegangan Thevenin atau VT atau VTH ya, ada beberapa yang VTH seri dengan ZT atau ZTH atau Z Thevenin. Jadi kalau tegangan kalau Thevenin itu tegangan Thevenin seri dengan impedansi Thevenin. Baru nanti beban yang akan kita ubah-ubah kita pasang. Nah, jadi rangkaiannya kan jadi lebih sederhana. Saya contohkan lagi, saya lihat ya. Nah, misalnya kayak rangkaiannya kan seperti ini. Masih mending cuma 2 loop gini. Kalau ada 3 misalnya begitu, kan agak lebih ribet. Kalian nyari ulang-ulang ketika ZL-nya kita ganti, misalnya gitu ya. Nah, tetapi dengan teorema ini, yang seperti ini, gambar rangkaian yang lebih ribet ini akan kita sederhanakan, nah, menjadi begini. Baru nanti ZL-nya kita pasang. Ya, maksudnya begitu. Jadi teorema Thevenin tadi adalah sebuah rangkaian aktif linier dengan terminal output AB bisa kita ganti dengan rangkaian pengganti Thevenin di mana tegangan Thevenin seri dengan Z. Itu ya. Kenapa nih? Oke. Nah, sekarang klik apa saya bentar ya. Sekarang apa itu Thevenin? Ya, pengertiannya kan begini tadi ya. Sekarang tinggal kita tahu apa itu Thevenin. Thevenin atau VT atau VTH adalah ini tegangan pada terminal output AB pada saat terminal AB dibuka atau di open circuit. Jadi contohnya gimana nih? Misalnya ya gini. Yang dimaksud dengan tegangan Thevenin itu yang mana? Tegangan kita anggap berarti yang mesti kita cari itu adalah ZL kan? Nah, kalau yang namanya di ZL yang kita cari artinya inilah yang akan kita sebut sebagai terminal output ya, keluaran.
Maka anggaplah ini namanya AB. Tegangan saat berada di terminal output AB saat ya terminal tadi kita buka, kita lepas, itu yang disebut sebagai tegangan Thevenin. Jadi kalau saya gambarkan, nah ini ya, ini terminalnya, maka tegangan Thevenin itu tegangan saat di sini, saat tegangannya, saat terminalnya dibuka. Inilah V Thevenin. Gitu. Jadi kalau saya balik lagi ke gambar sebelumnya, jadi saya bolak-balik ya, makanya lebih bagus kalau memang sudah dibaca dulu sedikit. Nah, ya. Jadi saat terminalnya kita buka, tegangan yang di sini disebut sebagai tegangan. Ingat itu, saat dia dibuka, tegangan di sana disebut sebagai tegangan Thevenin. Sudah. Lalu kan seri tadi ya dengan Z Thevenin. Seri dengan Z Thevenin. Kalau Z Thevenin itu apa? Z Thevenin adalah impedansi Thevenin namanya. Gimana carinya, Bu? Cara mencari ZT ada dua cara. Yang pertama, ZT itu bisa dicari dari hasil bagi VT dengan I short circuit. Itulah namanya Z. Ya. Jadi ada dua cara mencari Z Thevenin atau impedansi Thevenin. Yang pertama adalah dengan membagi tegangan Thevenin dengan arus short circuit. Tegangan Thevenin tadi sudah ada kan, yang tadi kan tegangan pada saat terminal AB kita open, ya. Lalu kalau Bu, saya nggak punya i-short circuit, saya males nyari i-short circuit. I-short circuit itu nggak perlu dalam hitungan saya males, Bu. Bisa nggak nyari ZT-nya dengan cara lain? Bisa, kita gunakan cara kedua, yaitu dengan mengganti semua sumber pada rangkaian dengan tahanan dalamnya. Kemudian ZT itu adalah impedansi total yang dilihat dari terminal AB. Gimana nih maksudnya? Gini, contohnya rangkaian ini. Lihat, ini rangkaian biasa saat belum kita analisis. Kalau saya tanya, arusnya berapa, Nak? Arus yang mana dulu, Bu? Arus di loop 1 apa di loop 2? Arus di loop 1 tuh ada arus yang lewat J5, Bu. Ada yang lewat 5 plus J5, gitu ya. Pasti pertanyaannya begitu. Atau kalau I2 itu, Bu, bisa jadi arus yang lewat ZL. Misalnya, yang mana yang Ibu tanya? Banyak ya pertanyaannya. Nah sekarang, kalau begitu, kamu harus berdasar apa? Berdasarkan arah sumber kan? Arus itu mengalir ketika ada sumber tegangan kan? Nah, jadi lihat dulu dari tegangannya. Kalau kita mau mencari arus, itu kalau rangkaiannya rangkaian normal, artinya dia bukan rangkaian Thevenin. Ya, sebelum dijadikan rangkaian pengganti Thevenin. Sekarang, kita mau cari ZT tadi. Apa itu tadi ZT? ZT itu misalnya adalah impedansi Thevenin saat ya semua sumber, artinya 50 sudut 50, kita ganti dengan tahanan dalam. Kalau nggak ada tahanan dalamnya, Bu, nggak diketahui berapa tahanan dalamnya. Karena kecil sekali, jadi kita abaikan. Maka dibuat 0 di sana. Maka rangkaiannya akan menjadi begini aja, kan? Gini kan? Plus ini. Begitu kan? Nah, impedansinya gimana, Bu, ngelihatnya? Kalau misalnya dia masih ada sumber, kita tahu impedansi totalnya. Lihatnya dari min J5, terus ke 5, ke J5, baru ke JL, kan? ZL, kan? Nah, kalau ini kan nggak ada sumbernya, dari mana?
Maka Z thevenin itu adalah impedansi ketika buka dulu terminalnya ini, yang tadi, yang AB tadi buka. Kita bacanya bukan dari arah sumber karena sumbernya sudah dinolkan, kita bacanya dari terminal output AB, dari A ke B, berarti dari sini baru dia bercabang. Itu yang dinamakan impedansi thevenin dengan cara kedua. Jadi kalian bisa mencari ZT dengan membagi VT dengan I short circuit atau mengganti semua sumber dengan tahanan dalamnya, dan impedansi thevenin adalah impedansi yang dilihat atau dibaca dari terminal outputnya. Jadi berbeda. Contohnya begini. Contoh yang ini aja ya, gambar di sini. Saya tanya ya. Kalau impedansi saat dia masih begini gambarnya, masih sebelum mau diubah ke gambar rangkaian pengganti, Z total itu gimana nyarinya? Coba Sabita, gimana carinya? Itu rangkaian biasa ya? Jadi kita gunakan seri paralel. Nyarinya gimana tuh? Bukan Z thevenin itu ya, Z total. Saya pikirnya Z total. Nah, total. Gimana, Sabita? Ada nggak Sabita? Sabita Putri, Edriani, dan Tri. Ada 2 orang di situ ya. Coba Sabita dulu, nak. Iya, Bu. Hadir, Bu. Oke. Gimana, nak, nyarinya? Z total kalau gambar rangkaiannya begitu. Kita sudah belajar par loh. RL1, seri paralel bisa kan harusnya. Oke, Sabita nggak bisa? Coba, siapa yang bisa? Z totalnya gimana tuh? Harus bisa ya ini ya. Ini yang paling simple ya. Gambar rangkaian yang paling simple. Nanti ada gambaran yang lebih ini. Didik mana Didik? Didik, ada orangnya? Didik Krisna Hadi. Ada, Bu. Nah, gimana nyari Z totalnya? Atau kalau kalian nggak bisa Z total, Z ekivalen deh pada rangkaian tersebut. Bukan Z thevenin dulu. Z total dulu, biar kamu bisa membedakan ya, biar kalian juga bisa membedakan yang mana Z total, yang mana Z thevenin. Bisa, oke. Jadi, kalau Z total itu adalah impedansi saat kita baca ketika polaritas tegangan searah dengan polaritas arus. Jadi begini kita melihatnya. Nah, kan polaritas tegangan kan arah ke atas ya, maka arusnya juga ke sana. Sehingga impedansi total itu ketemu cabang dia di sini kan. Kalau ketemu cabang makanya dia paralel. Yang mana paralel jadinya? 5 ohm plus J5 ohm itu paralel dengan JL. Ya kan? Jadi 5 plus J5 paralel. Baru ditambahkan dengan min J5. Seri dia. Ya. Ini paralel dengan ZL. Atau bisa min J5-nya di depan, Bu. Ya, min J5 itu ditambah dengan 5 plus J5 paralel dengan ZL. Yang paralel bukan min J5 dengan ini, bukan ya. Bukan dengan 5 J5 ZL, bukan. Tapi yang paralel 5 plus J5 paralel dengan ZL. Lalu seri dengan ya, jadi saya tulisnya bagus-bagus.
Saya tulisnya Z total adalah, lihat ya, min J5. Jadi dia ini seri. Dan yang ini dengan ini paralel ya. Jadi 5 plus J5 paralel. Nah, paralel 2 cabang bisa ya. Min J5 plus. Paralel gimana? 5 plus J5 kali ZL per 5 plus J5 plus ZL. Gitu ya. Ingat paralel 2 cabang. Z1 kali Z2 per Z1 tambah Z2. Oke ya, gitu ya. Bentar ya, Nak. Jadi gini ya, bisa kalian lihat begini kan? Kalau dia saat tegangannya masih ada, tegangan sumbernya masih ada. Nah sekarang itu Z total namanya. Ada yang disebut sebagai Z Thevenin tadi. Kalau cara pertama tadi, rumus aja ya, tidak perlu dipertanyakan lagi. Cari dulu V Thevenin, cari dulu isot sirkuit, dapatlah Z Thevenin. Nah sekarang pakai cara kedua untuk mencari Z Thevenin. Berarti Z Thevenin adalah impedansi saat semua sumber kita ganti dengan tahanan dalam. Sekarang saya lihat, saya tanya, dalam rangkaian ini sumbernya yang mana? Hanya 50 ya. Kalau nanti di dalam rangkaian banyak sumber, semua sumber, baik itu sumber arus atau sumber tegangan, kita ganti dengan tahanan dalam. Kalau dalam soal ada tahanan dalamnya, misalnya berapa ya, impedansinya berapa ohm, gantikan dengan itu. Tapi kalau tidak ada, artinya kita anggap 0. Jadi ini ya. Jadi rangkaian tinggal begini aja. Sekarang impedansi adalah ketika semua tahanan, ketika semua sumber diganti dengan tahanan dalam dan impedansi tersebut dibaca dari terminal output AB. Ini ya kita namakan output AB. Yang ZL ini. Ya. Sudah dikasih tahu kan ZL yang akan kita ganti-ganti. Maka itulah tempatnya terminal itu. Nah, kita bacanya dari sini, Nak. Kalau ini di open circuit, kan ini nggak ada ZL-nya ya, berarti bacanya dari sini. Maka Z Thevenin adalah, coba ketika dia bertemu cabang, kalau ketemu cabang, paralel dia. Maka min J5 paralel dengan 5 plus J5. Jadi, kalau kita pakai rumus paralel 2 cabang, min J5 kali 5 plus J5, dibagi min J5 plus 5 plus J5. Gitu kan? Ini Z Thevenin. Sama nggak? Nggak sama. Jadi kalau nanti yang saya minta adalah Z Thevenin, bukan Z total, maka jangan cari yang bawah, cari yang atas. Tapi kalau misalnya kalian sudah ketemu isot sirkuit, ada tegangan Thevenin, cari aja langsung pakai rumus. Ya. Jadi begitu. Silahkan pakai kedua cara atau silahkan pilih salah satu cara. Begitu ya. Itu Z Thevenin. Nah, balik lagi kita. Kan saya bilang ada dua cara tadi ya. Nah, sekarang
aplikasinya pada rangkaian gimana? Balik lagi. Ini salah satu contohnya penggunaan teorema Thevenin. Jadi yang kita minta adalah daya di ZL ya. Tentukan daya yang diteruskan pada ZL. Berarti daya di sini loh yang diminta. Berapa? P pada ZL. Untuk harga ZL yang kita ganti-ganti. Pertama, saya punya ZL-nya 5-5. Carilah dayanya berapa. Yang kedua, saya punya ZL-nya 10 sudut 0 derajat. Cari juga dayanya berapa. Pakai cara biasa, loop, tegangan loop, boleh. Berarti, misalnya kalau ketika 5-5, Bu, saya mau pakai loop. Ketemu enggak di sini? Ketemu ya, P di sini ya. Berarti cari dulu arus I2, kalau misalnya pakai loop 1, loop 2, lalu tegangan di sini dapat, ya karena ZL-nya dapat nggak dayanya? Dapat. Silahkan, misalnya kalau saya nggak minta pakai Thevenin. Lalu saya gantikan lagi dengan 10, cari lagi. Tahu berubah semua ya nak ya, ketika ZL diganti, maka semuanya berubah walaupun kalian menggunakan loop atau node, maka matriknya akan berubah kan angkanya, karena di sini juga berubah. Repot nggak nak? Iya kalau cuma 2 kali kita ganti impedansi. Kalau saya cuma nyoba-nyoba, misalnya berapa lah ya, kalau misalnya saya ganti sekitar 5 kali. Lumayan lah kita menganalisis dengan matrik, dengan determinan berkali-kali untuk rangkaian yang impedansinya saya ubah. Repot kan? Nah, makanya lebih efektif menggunakan teorema Thevenin. Jadi nanti pun ketika ZL-nya mau diganti ada 5 impedansi, nggak masalah. Yang diganti hanya di bagian impedansi, tapi rangkaian ini sudah stay tetap. Itu maksudnya. Ya. Jadi masuk lagi ke soal ini. Yang diminta adalah berapa daya di ZL. Saat ZL yang pertama itu harganya 5-5. Kemudian kalau sudah dapat dayanya berapa, gantilah dengan 10 sudut 0 derajat ZL-nya. Nah, caranya satu-satu dulu. Pertama, kita harus mengubah dulu rangkaian ini menjadi rangkaian pengganti Thevenin. Ya, step pertama, ganti dulu dia menjadi rangkaian pengganti Thevenin. Artinya rangkaian ini akan kita ubah menjadi rangkaian sederhana, yaitu begini. Ya, berarti nyari apa dulu nak? Bu, saya mau nyari VT-nya dulu, tegangan Thevenin. Boleh. Mau cari ZT-nya dulu? Boleh. Yang penting, kalau untuk Thevenin, tegangan Thevenin seri dengan Z Thevenin. Nah, sekarang lihat. Saya mau cari apa dulu ini? Oh, saya mau cari V Thevenin. Apa tadi V Thevenin? V Thevenin bukan Thevenin ya. Ada beberapa kakak tingkat sakit peningnya dia bilang bukan V Thevenin tapi V Thevenin. Thevenin Bu katanya. Ya, silahkan ya. V Thevenin. PT tadi adalah impedansi ketika dibaca di terminal output AB saat dia open circuit. Ketika terminalnya di open circuit, berarti yang di bagian ZL nih kita buka ya, itu menjadi terminalnya. Nah, saat kita open, tegangannya jadinya gimana nak? Sama nggak tegangan di AB dengan tegangan di 5 plus J5? Sama, Bu. Sama. Kenapa? Karena paralel dia. Tapi sama nggak dengan ini? Sama ya. Tapi tidak sama dengan 50 sudut 0. Kenapa? Karena ada ini J5 di situ. Min J5. Jadi ada P min J5. Ya, atau drop pada
XC ini. Jadi kalau yang sama itu adalah tegangan di sini 5 plus J5 dengan PS, P sumber, P min J5. Ya, jadi di sini totalnya. Bu, kalau begitu PJ5 sama nggak dengan PAB? Enggak sama. Enggak sama. Jadi total di cabang ya maksudnya ya. Total di cabang. Yang sama itu berarti PTVN sama dengan PAB, PCD, artinya PCD itu sama dengan P5 plus J5. Itu baru benar. Atau P pada cabang ketiga, yaitu P sumber dikurang P min J5. Nah, itu baru benar. Silakan carilah. Bisa nggak? Kan ini sudah nggak ada, nak ya. Yang AB ini kan nggak ada arus yang lewat CA, nggak ada arus yang lewat DB. Artinya rangkaian itu kan menjadi rangkaian begini aja kan? Ya kan? Rangkaian itu menjadi rangkaian begitu aja, open begitu. Nah, gini, yang ini ya, yang ini ya. Tapi masih ada sumber ya, saya. Nah, begini aja. Nah, sekarang cari PT gimana? Silakan mau pakai PCD, yaitu V saat 5 plus J5. Atau mau cari P sumber dulu dikurang dengan P min J5. Mulai. P sumber kan sudah ada. Sekarang tinggal P min J5. P yang di sini ya, drop di sini. P min J5. P min J5 ini apa? Arus kali min J5. Sekarang arusnya gimana? Cari arus di sini. Ini RL1 ya. Ini RL1 ya, par ya ini ya. I yang di sini gimana nyarinya? Ya kan cuman begini aja I-nya. Gimana cari I-nya? 50 kecil dari 0 derajat bagi 5. Bagi 5-nya dari mana? 5-nya dari mana? Hari. 5-nya dari mana, nak? Dari total. Dari total. Iya. Pasti sudah lihat ya. Pakai cara saya itu namanya alur maju. Kamu kan nggak paham ya alur majunya itu berarti saya, oh gini kalau sudah dapat yang begini saya harus cari Z dulu loh. Ya kan? Kalau saya mengusulkan, menyarankan kepada mahasiswa saya, kalau mengerjakan soal rangkaian listrik, pakailah alur mundur. Alur mundur tuh begini. Kamu mau cari PAB kan intinya ya. Nah, PAB itu apa? PCD kan? Sama tadi ya. Atau P saat di ZCD. Artinya I saat dikali dengan ZCD. Ya kan? Nah, I-nya kan belum ketemu, nak ya. Nah, I-nya itu cari dulu. Nah, jadi gini. Saya ulang ya. Biar kalian nggak bingung. Kalau saya ngusulkan, berarti carilah dulu VT. Bikin aja dulu rumusnya. VT itu PCD. Dapatnya dari PAB kan? PCD itu adalah arus. Saya buat ya di sini ya. Karena di sini kan nggak ada lagi nih. Ini anggaplah begini, nggak ada di sana. I-nya dikali ZCD. Atau kalau kalian gantikan dengan I kali Z-nya itu 5 plus J5. Ya, boleh. Atau masih tetap itu dulu boleh. Nah, sekarang I-nya kan nggak ada. I-nya belum ketemu, maka ke sini dulu. Nah, keluarkan dia, bikin panah dulu. Ini alur mundur namanya.
I itu apa, Nak? Ini I sumber kan? I sumber itu apa? Tegangan sumber dibagi dengan, lihat nih, ini I sumber. Saya pindahkan begini, nah biar kalian nggak bingung ya. Nah, ini P sumber. I sumber. Nah, gitu kan rangkaiannya kan cuma satu loop kan? Adalah P sumber dibagi dengan ini kan? Apa ini? Z total. Nah, Z total. P sumber adalah hari P sumbernya berapa? 50 itu. Iya, 50 sudut 0 ya. Z totalnya nggak ada, cari dulu. Berarti Z totalnya mana? Z total itu ini kan ini gambarnya kan menjadi yang ini ya, yang merah yang saya buat ini. Ini seri aja kan? Karena kan nggak ada yang ke kanan. Yang ke kanan itu kan ibaratnya kawatnya nggak ada apa di open, jadi nggak ada yang ngalir ke sana. Jadi rangkaiannya hanya satu loop begitu. Ini jadinya seri. Maka Z totalnya itu adalah seri dari min J5 dengan 5 dan J5. Makanya dapatnya tadi 5 kan hari. Jadi min J5 tambah 5 plus J5. Kan min J5 plus J5 0 ya. Makanya tinggal 5 saja. Sudah, makanya kalau yang saya bikin adalah alur maju, artinya saya langsung tahu bahwa saya perlu cari Z dulu. Kalau kalian enggak kan? Jadi pakailah alur mundur. Jadi cari dulu PAB-nya, enggak ada yang diketahui, pakai panah. Oh, I-nya enggak diketahui, cari dulu I-nya. Berarti waktu cari I, apa ini? P sumber per Z total. Kan Z total nggak ketahuan di mana Z total itu. Cari dulu. Ya. Nah, kalau saya sudah tahu Z total dulu cari nih. Sudah cari Z total, baru saya cari I sumbernya. Baru berikutnya P-nya. Paham? Untuk rangkaian ini, gini caranya ya. Setiap rangkaian beda lagi nanti analisisnya. Tapi kira-kira seperti ini. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanya? Saya takut nanti mulai pening juga. Ayo. Ada yang mau ditanya dulu? Ayo. Bisa bertanya, Bu? Siapa nih? Bentar ya. Siapa yang mau nanya? Mengenai Silvani ya? Silvani ya? Mengenai pedasi, ya Bu. Mengenai pedasi total itu kan harus memiliki yang namanya yang tiga buah itu kan kapasitor, induktor sama resistor tersebut. Siap. Nah, Enggak. bila salah satu saja, misalnya kalau nggak ada resistornya Bu, itu termasuk impedasi juga Bu ya? Iya. Itu kebetulan ada semua. Tergantung yang digambar ya, Nak. Ya, Silvani ya. Jadi tidak berarti kalau Z total itu, Bu, harus ada semua. Kalau soalnya semuanya isinya tahanan gimana? Tahanan tuh R ya, kalau saya nyebut tahanan ya. Total. Hari. Ya. Silvani ya. Bisa saja nanti semuanya XL semua. XL semua berarti J3, J10 ya, gitu ya. Atau 10 sudut 30 itu kan XL ya. Coba ingat lagi. Ya. Bisa jadi semuanya nanti isinya XL ya. Ini L ya, lilitan ya. Lihat itu. Jangan sampai anak-anak elektro nggak tahu ini lilitan ya. Kalau lilitan berarti XL dia. Induktansi. Bisa jadi juga nanti kapasitor semua. XC kan? Kapasitif dia. Min J5, min J10, atau 10 sudut min 30 ya. Gitu ya. Nggak apa-apa Silvani. Jadi Z total itu sesuai dengan yang digambar aja. Yang sesuai dengan itu soal. Ada apa dia di sana. Kebetulan aja itu min J5 ada, itu XC.
itu ada itu R. J5 itu ada XL. Kebetulan ada semuanya. Jadi tidak menutup kemungkinan hanya X dan R misalnya ya. XL dengan XC atau XC dengan R misalnya. Bisa aja. Ya, Silvani ya. Iya, Bu, makasih, Bu. Oke, sama-sama. Nah, yang lain. Yang penting ini dulu ya, Nak. Paham dulu. Kalau bisa, rangkaian listriknya bagus semua. Sekarang, sudah ketemu. PT sudah dapat ya. Hitungan-hitungan ini nggak saya ajarkan lagi. Silahkan, kenapa hasilnya menjadi 70,7 sudut 45? Ya, perkalian bilangan kompleks, pembagian bilangan kompleks, penjumlahan bilangan kompleks. Nggak perlu saya ajarkan, tapi ingat satu hal, ketika menjumlahkan atau mengurangkan tidak bisa dalam bentuk lain kecuali dalam bentuk rektangular. Kalau pembagian dan perkalian boleh dalam bentuk apapun, tapi yang paling mudah adalah dengan polar. Ya, lihat nih, kan perkalian polar kan lebih gampang, jadi modulusnya 10 dengan 7,07 itu bisa dikalikan langsung. 0 dengan 45 bisa dijumlahkan. Kalau polar, kalau dia rekta beda ya. Kalau mengalihkan rekta. Itu ingat lagi. Nggak mungkin mundur lagi kita. Sekarang sudah ketemu VT. Kan kita mau bikin rangkaian pengganti. Apa seri kan dengan ZT. Nah, ZT tadi kan dengan dua cara katanya. Yaitu dengan cara pertama, VT dibagi isot sirkuit. Kita cari dulu coba. VT udah ketemu, ini VT. Nah, VT udah ada. Berarti untuk cari Z itu VT per isot sirkuit. VT udah ada, tinggal isot sirkuit. Nah, yang dinamakan dengan isot sirkuit adalah arus, ya, harga arus ketika terminal output AB dihubungkan atau disotkan. Gambarnya gimana? Ini. Nah, inilah isot sirkuit. Ya, saat terminal ini, nah saya hubungkan gitu. Itu isot sirkuit. Nah, sekarang isot sirkuit itu arus yang mana? Kalau kalian mau cari dengan metode boleh. Jadi kalau pakai loop lagi nih ya, berarti ini loop 1, ini loop 2, berarti arus yang lewat loop 2 itu namanya isot sirkuit. Gitu ya. Tapi ini kan rangkaiannya sederhana. Sederhana maksud saya begini, di cabang yang diisi isot sirkuit itu nggak ada hambatan lain. Nah, tidak ada hambatan lain. Lihat, nggak ada R, nggak ada X di sini ya. Nanti di off. Lagi di mana itu? Maaf. Jadi, kalau tidak ada hambatan lain atau tidak ada impedansi lain di dalam cabang ini, pakai cara biasa aja, Nah. Tapi kalau ada hambatan lain itu misalnya ada Z lain di situ. Misalnya anggaplah di sini ternyata ada R, ada juga Z, ya misalnya ya, ada juga XL misalnya. Itu mau tak mau pakai cara loop atau node untuk mendapatkan arus isot sirkuit ya. Tetapi kan ini nggak ada. Kalau nggak ada, pakailah cara biasa, Nah. Cara biasa itu pakai perhitungan hukum rangkaian yang sederhana saja. Jadi ketika ini dihubungkan, disotkan, maka arus yang lewat terminal output AB disebut sebagai isot sirkuit.
Nah, isot sirkuit itu apa? Adalah tegangan sumber dibagi impedansi, ya kan? Nah, sekarang saya tanya, kalau ini nggak ada hambatan, ini ada hambatan, gimana arus yang lewat sini dan arus yang lewat 5 plus J5? Arus akan cenderung lewat ke kawat atau penghantar di yang tidak punya beban. Artinya kalau kasusnya seperti ini, maka arus itu semuanya pasti lewat cabang ini. Tidak ada arus yang lewat 5 plus J5. Tidak ada yang lewat sini. Saya analogikan, misalnya begini. Penghantar itu, ya, cabang itu anggaplah jalan, ya. Hambatan, ya, atau cabang itu adalah jalan. Hambatan itu anggaplah mobil atau macet deh di sini, ya. Hambatan itu. Maka kita arus, ya, atau kita akan cenderung lewat ke tempat yang tidak macet kan dibandingkan di jalan yang macet. Sama seperti rangkaian, maka arus listrik tidak ada yang lewat sini. Semuanya lewat short circuit ini. Jadi di penghantar yang tidak punya hambatan. Bu, kalau misalnya di sini ada hambatan, maka arus juga akan lewat bawah. Bercabang dia. Kalau di sini juga ada hambatan, di cabang yang kosong ini ternyata ada hambatan, maka arus akan terbagi. Paham? Nah, jadi kalau kasus ini artinya semua arus akan lewat cabang I ini, terminal AB ini. Jadi ini yang disebut sebagai I-short circuit. Maka I-short circuitnya akan menjadi P sumber dibagi dengan Z. P sumbernya ada, Z-nya yang mana? Z-nya hanya min J5 saja. Nggak ada yang lewat sini. Jadi semua arus lewat sini. Nah, set gitu. Tetapi kalau di sini ada hambatan, maka arus akan lewat di dua cabang. Coba, ada yang mau tanya dulu sampai penjelasan saya yang ini? Jangan bilang enggak pernah diajarin sama Bu Karolin. Sudah terpening-pening saya bacanya, enggak diajarin sama Bu Karolin. Ya. Oke, jadi ketika kasusnya bahwa salah satu cabang tidak punya hambatan, maka arus akan lewat ke tempat itu semua. Sehingga arus short circuitnya menjadi ini. Nah. Kan pasti bingung tadi kan dapat dari mana? Kan Bu, kan tadi kan waktu baca punya saya, makanya perlu masuk juga ya walaupun via Zoom dan ada catatannya. Kok dapat dari mana? Tiba-tiba min J5 sedangkan cabang ini nggak ada apa-apa, gitu kan pasti mikirnya. Kalau sekarang udah tahu, oh berarti arus itu langsung ke sini. Dari sumber lewat min J5 langsung ke sini, nggak ada yang lewat 5 plus J5. Ya, makanya I-short circuitnya menjadi begini. Paham? Sudah. Kalau sudah dapat nggak ZT-nya? Dapat lah. Kan ZT PT per I-short circuit. VT tadi ketemu di awal, I-short circuitnya ada. Maka dapatlah ZT-nya 5 min J5. Ya? Sudah? Keep dulu. Itu cara pertama kan? Nah, sekarang kita mulai. Bu, saya males I-short circuit ini nggak disuruh cari, Bu. Oh, kalau begitu nggak usah dihitung. Jadi, saya mau cari Z Thevenin tapinya.
Karena saya masih bingung cara arus short circuit itu gimana. Maka carilah pakai cara kedua. Cara kedua tadi gimana? Ganti semua sumber tegangan dengan tahanan dalam. Nah, jadi ini ya, di gambar yang ini, di gambar yang B. Semua sumber diganti dengan tahanan dalam. Pada rangkaian itu hanya ada sumber tegangan, maka sumber tegangan ganti dengan tahanan dalam. Nggak ada tahanan dalamnya, berarti 0. Gini aja, gitu. Maka Z Thevenin adalah impedansi ketika dibaca dari terminal output OB, berarti dari A ke B, yaitu paralel 5 dengan min J5. Paralel dengan 5 plus J5 dengan min J5. Sama enggak? Sama ya. Mau cara yang pembagian tegangan dengan arus short circuit ataupun dengan cara kedua dengan mengenolkan tegangan sumber atau arus sumber, kemudian bacanya dari terminal output AB, sama dia. Nah, silahkan pilih cara yang menurut kalian lebih mudah. Gitu ya, untuk mendapatkan Z Thevenin. Sudah, baru dapatlah rangkaian pengganti Thevenin. Ini kan rangkaian pengganti Thevenin, P Thevenin seri dengan Z Thevenin. Nah, sudah sederhana. Lihat yang tadinya begini, asal muasal rangkaiannya. Kita sederhanakan menjadi begini. Baru pasanglah beban yang akan kita ganti-ganti. Pasang trep. Apa yang diminta? Daya. Nah, kalau saya azan ya, bentar ya, kita off dulu ya. Jadi sampai ke mana tadi? Oke. Kalau saya pakai alur maju kan tadi ya, jadi langsung saya, oh berarti kan untuk mendapatkan P saya perlu I dulu, saya cari I. Oh, cari I dulu, berapa I-nya? Sekian, 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 baru saya dapat P, ya, P daya. Nah, kalau kalian belum paham, maka kalian cukup langsung aja, kalau mau cari P apa ya? P itu adalah V kali I cos theta ya. Maksudnya ini daya aktif ya, bukan S, daya aktif cos theta atau cos T. Nah, berarti V-nya kan udah ada, nak. V-nya kan sudah ada nih ya. PT itu kan V ya. Apa yang belum ada? Oh, I, berarti saya cari dulu. Pakai alur mundur begitu. Nah, I gimana? Lihat. Ketika saya hubungkan ini ya. Tuh, saya hubungkan begini. Kan tinggal satu loop saja kan ini. Kalau ada sumber, ada impedansi, maka mengalir arus. ZL-nya tadi sudah diganti dulu ya. Ganti yang pertama itu dengan 5 plus J5 ya. Berarti untuk kasus pertama 5 min J5 kan ZL-nya. Maka saya gantilah dia dengan kenapa dia error? Itu kasus pertama. Maka Z-nya itu 5 min J5. Gantilah Z-nya dengan 5 min J5. Nah, maka I-nya dapat nggak?
Dapat. I itu adalah P per Z total kan. Ini kan cuma seri. Maka V-nya 70,7 sudut 45 dibagi seri antara ZT dengan ZL. ZT-nya 7,07 sudut min 45, ZL-nya 5 min J5. Nah, sekarang bisa nggak 7,07 sudut min 45 ditambah dengan 5 min J5? Coba. Krisna. Muhammad Krisna. Ada nggak orangnya? 7,07 sudut min 45 Krisna. Ditambah 5 min J5. Bisa nggak? Krisna? Ada nggak orangnya? Ada, nggak usah belajar. Yang nggak ada di tempat, nggak usah masuk Zoom. Ya, Bu. Ada ya, Nak? Ya, coba. Apa, Krisna? Apa tadi, Bu? Lagi di mana kamu? Di kosan, Bu. Memang. Ini kameranya agak ganggu. Nggak apa-apa. Dengar nggak kata saya tadi? Ini baru selesai sholat, Bu. Tadi panggil. Baru selesai sholat, baru azan di sini ya? Iya, di sini tadi. Oke, 7,07 sudut min 45 ditambah 5 min J5 bisa nggak, Krisna? Nggak bisa kayaknya. Kenapa? Karena Bisa nggak, Nak? Kenapa? kurang paham, Bu. Ya, tapi menurut Krisna nggak bisa, Bu. Karena apa? Sudut apa? Minus ini. Min 40 derajat. Bukan itu. Mau sudutnya minus, mau sudutnya plus, nggak masalah, Nak. Ini namanya polaritas bilangan kompleks. Itu namanya bentuk apa? Yang ada minus, ada sudut-sudut itu. Itu bentuk apa namanya, Krisna? Bentuk bilangan kompleks apa? Dengan Buka lagi ya nanti ya. Saya minta tolong sekali ya. Minta tolong banget ya untuk semua juga ya. Coba Ikhwan Habibi. Kalau 7,07 sudut min 45 itu bentuk bilangan kompleks apa? Ikhwan. Polar, Bu. Polar. Sedangkan 5 min J5 bentuknya apa? Rektangular, Bu. Kalau penjumlahan atau pengurangan harusnya dalam bentuk apa? Rektangular, Bu. Iya. Benar. Jadi makanya nggak bisa dijumlah karena kan 7,07 sudut min 45 itu polar. Mana bisa kita jumlahkan dengan 5 min J5, beda bentuknya. Bisa nggak temenan ayam sama sapi? Gitu. Nggak bisa kan? Harus sama dulu kan? Kira-kira begitu, Nak. Jadi ubahlah 7,07 sudut minus 45 itu menjadi bentuk rekta dulu. Yang ini dulu, nah, baru kita masuk teori. Makanya saya bilang, nggak, nilai yang ada itu sebenarnya tidak mewakili kemampuan kalian. Ya. Tetapi ketika sudah mendapatkan nilai itu bertanggung jawablah. Kalau kamu mendapatkan A, artinya A bener loh. Saya harus bisa ini, buka dulu. Yang sudah saya ajarkan itu. Ya.
Yang seperti ini kan nggak mungkin lagi mundur kita. Sedangkan kalau kalian nggak bisa, gimana menyelesaikannya? Semuanya bentuknya begini. Nah, kira-kira bentuknya begini. Nah, perkalian dalam satunya polar, satunya rekta. Gimana? Nah, saya buatlah 5 sudut 90 menjadi J5. Bisa nggak ngubahnya? Kalau saya tanya mungkin banyak juga nggak bisa. Jadi rekta-rekta. Bu, kalau perkalian itu kan lebih gampang kalau dalam bentuk polar. Oke, silakan ganti 5 min J5 dalam bentuk polar. Boleh. Itu yang kayak gitu. Karena lihatlah, kalau kalian tidak tahu ini, gimana menyelesaikan soal-soalnya? Ya, ingat itu. Kan kayak ZTD tambah ZL. Gimana 7,07 sudut min 45 ditambah 5 min J5? Adanya di sini langsung begini tulisannya. Nah, tahu nggak kamu? Dapat dari mana? 10 min J10. Tahu kan? Makanya saya permudah dengan menggunakan kalkulator. Jadi waktu transformasi dari rekta ke polar gampang dibandingkan harus manual. Kalau manual kan nggak selesai 2 hari 2 malam ya, satu soal. Sedangkan semuanya hitungan di sini, pakai bilangan kompleks semua. Oke? Paham ya, Nak? Tapi I-nya udah ketemu ini kan, masukkan dia. Nah. I-nya. Ya. Atau, Bu, saya nggak mau pakai PI cos theta. Iya, enggak apa-apa, Nak. Pakailah I kuadrat R. Nah, gampang. I-nya udah ketemu kan, R-nya ada. Ingat R ya, bukan impedansi. Banyak mahasiswa saya, ya, gini, lihat nih. Hapus dulu. Banyak mahasiswa saya menggunakan I kuadrat R. Tapi I-nya udah benar, dia cari dulu I-nya. R-nya yang salah. Kan tadi ZL-nya itu masih 5 min J5 kan. Nah, yang dia tulis di sini R-nya 5 min J5. Atau diubahnya dulu dalam bentuk polar. Nah, yang itu yang jadi R. Salah. Yang dimaksud R tuh ini kan, yang hanya 5 ini saja. Bukan 5 min J5. Itu impedansi. Nah, bedakan R dengan impedansi. Nah, nanti nggak tahu juga yang mana R, yang mana impedansi. Ya, R bagian dari impedansi, tapi impedansi belum tentu isinya R aja. Ada X di sana, atau hanya X saja. Nah, yang seperti itu pemahamannya mesti kalian tahu. Ya, tuh, dapat ya 125. Ini yang kalau pakai PI cos theta nih. Nah, silahkan pilih caranya, mau pakai cara yang mana. Lebih gampang yang mana. Oke, sudah dapat. Sekarang, kalau ZL-nya saya ganti. Ya, semuanya saya ganti. ZL-nya saya ganti. Kalau nggak pakai tetenin, Nak, kalian nanti ngubahnya dari awal lagi, ngitungnya dari awal lagi. Nah, kalau ini cukup yang ininya aja kita ganti. Nah, yang ZL-nya aja, yang tadi jadinya 5 min J5 menjadi 10 sudut menjadi 10 plus J0. Ya, atau 10 sudut 0. Nah, kan tinggal yang berubah adalah harga I-nya aja kan? Yang berubah hanya I. Berarti I-nya diganti menjadi PT per ZT ditambah ZL. ZL-nya tadi yang 5 min J5 jadi 10 sudut 0. Nah, tinggal itu aja yang berganti. Kalau I-nya berganti, dayanya pasti berubah. Tapi nggak perlu lagi dari awal ngerjakannya, ya kan? Nggak perlu dari 0 lagi ngerjainnya. Cukup mengganti ZL-nya saja. Kalau ada 5 yang mau diganti, misalnya yang ketiganya 7 sudut 30, cukup di bagian ZL yang 737 sudut 30 itu saja yang kita
ganti. Jadi ZL ini aja kita ganti. Nggak perlu semua rangkaian akhirnya berubah. Karena sudah kita ubah dia menjadi rangkaian pengganti determin. Itulah gampangnya. Lebih mudah begitu ya. Paham, Nak? Paham? Coba kalau ada yang nggak paham. Kecuali nggak pahamnya dari awal ya. Belajar sendiri dulu. Kecuali yang dari awal. Kalau yang dari awal silahkan buka. Oke. Ada yang mau ditanya? Izin bertanya, Bu. Ya, Agung. Silakan, Gung. Ini, Bu, kenapa pas mencari daya itu pakai cos theta, Bu? Aduh, Agung. Saya sudah mengajarkan tentang daya di PAR kemarin. Ya kan? Daya itu ada berapa, Agung? Ini mulai kita. Ini yang sering ditanyakan di anak-anak sidang. Tapi nggak bisa jawab. Padahal jelas di PAR itu, ya, pendahuluan analisis rangkaian, analisis rangkaian itu sudah saya jelaskan tentang daya, Agung. Daya itu ada berapa, Agung? Daya semu sama daya ini, Bang. Daya semu, ada 3, Nak. Daya semu, daya aktif, daya reaktif satunya ya. Ya. Waktu itu di sana, coba buka nanti, Gung ya. Kenapa dia pakai cos? Kenapa? Karena kita sekarang kan sudah arus bolak-balik ya, bolak-balik. Ini kan gambar gelombangnya. Ketika arusnya bolak-balik atau alternating current, maka pasti ada beda fasa. Mulai beda fasa lagi. Antara tegangan dan arus. Pasti ada selisih sudut di antara keduanya. Maka kalau arus searah kan begini aja. Atau di bawah aja. Nah, ada beda ya, nggak ada beda fasa. Tapi nggak ada sudut kan. Waktu itu saya jelaskannya begitu. Jadi waktu itu untuk arus searah makanya di P kali. Sebenarnya ada cos theta. Tapi karena nggak ada beda fasa, berarti cosnya 0 kan? Cos 0 berapa? 1. Makanya untuk DC dayanya P kali I saja. Tapi ketika alternating current, Agung, nah, karena ada beda fasa, Agung, makanya coba buka ya, malam ini buka. PI ada selisihnya, maka dapat cos. Waktu itu cos, kenapa Bu enggak sin? Nah, buka lagi di sana. Itu ada tulisannya. Cos theta. Selisih sudut ya antara tegangan dan arus. Cos theta dikenal sebagai faktor daya. Nah, buka lagi, Gung. Bab 7 ya di PAR. Ya, Bu. Faktor daya kemarin faktor daya berapa, Bu? Nilainya cos theta itu ada berapa? Cos theta ringnya nilainya berapa? Ada semua. Ya, Gung. Sesuai dengan harga kos, berarti harga tertingginya berapa kalau kos itu? Gung, kos tertinggi itu berapa? 1. 1. Terendahnya adalah 0. Kemarin kita belajar cos theta itu menandakan faktor dayanya. Kalau bagus, maka dia cos theta-nya atau cos pi-nya sama dengan 1. Kalau dia makin jelek, berarti mendekati 0 cos pi-nya. Gitu ya. Paham? Jadi karena ini alternating current, maka kita gunakan cos. Karena ada selisih. Dan itu cara dapatnya ada di bab 7. Ada lagi? Yuk nanya lah. Ini termasuk. Oke, boleh. Siapa ya? Fidela, Bu. Fidela, oke. Silakan, Nak.
Izin nanya Bu, itu kan itu tuh udah dipastiin yang berubah cuma ZL Bu. Jadi berarti Z Tevenin sama VTH-nya udah pasti selalu sama tuh Bu untuk Iya. jenis rangkaian berapapun cabang. Wah, itu ZT dengan VT-nya itu khusus untuk rangkaian yang di depan ini aja. Untuk rangkaian ini. Salah. Nah, cuma rangkaian ini aja. Kalau rangkaiannya berganti, ZT dan PT-nya ganti, Fidela. Ya misalnya itu kan cuma ini aja kan Bu, cuma ada yang cabang 5 plus J5. Misalnya nanti ada lagi cabangnya agak nambah 2 lagi, ada juga bebannya. Tuh nanti berarti ZTH sama VTH-nya tuh untuk nanti yang semuanya tuh sama. Misalnya ZTH sama VTH-nya udah dicarikan Bu. Itu berarti nanti kalau diganti-ganti, ya. Kalau misalnya udah ketemu ZT sama ZL-nya untuk rangkaian yang lain ya, berarti ZT dengan VT-nya beda dengan rangkaian itu ya. Harganya kan sesuai dengan rangkaian yang, nah lihat ini aja. Mana ya contohnya? Nah, saya rangkaiannya begini ya. Saya rangkaian begini, beda ya dengan yang tadi kan? Fidela ya? Iya Bu. Nah, maka kan ketemu lagi ZT-nya. Kan beda kan dengan yang tadi ya? Ketemu ZT dengan VT-nya ya. Nah, ini. Nah, kalau misalnya rangkaian itu kita tambah berapapun ZL-nya, ZT dan PT-nya tetap. Untuk rangkaian itu. Untuk rangkaian ini. Paham, Fidela? Paham Bu. Makasih, Tapi Bu. kalau soalnya berubah, ZT dan VT-nya berubah. Tapi kalau misalnya untuk rangkaian yang sama, rangkaian begini, tapi ZL-nya mau kita ganti-ganti, Fidela ya, misalnya ada 10 nih, 1, 10 sudut 30, yang kedua misalnya min J 18 plus J 10, misalnya ya, min 18 plus J. Kemudian yang ketiganya misalnya 100 sudut 0, kemudian kita ganti lagi, ada 10 macam-macam. Nah, ketika kita mau masukkan atau mengganti-ganti ini, rangkaiannya tetap sama. Jadi PT-nya tetap ini, ZT-nya tetap ini. Gitu loh. Ya? Paham? Paham Bu. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Jadi ZT dan VT-nya itu konstan untuk rangkaian itu. Mau ditambah, mau diganti berapa ZL-nya pun tidak masalah. ZT-nya itu tetap segitu. Nah, jadi ZL-nya aja yang diganti nanti. Ya? Oke. Yang lain? Jadi itu Tevenin ya. Langsung ya kita ya, nanti waktunya ini ya. Sekarang itu untuk Tevenin. Nah, kenapa digantengkan dengan Norton? Prinsipnya sama, nak. Tetapi yang membedakan adalah rangkaian pengganti. Jadi begini bunyinya ya. Jadi teorema kedua adalah teorema Norton. Kalau tadi bunyinya, kalau Tevenin itu tegangan Tevenin seri dengan Z Tevenin. Maka kalau Norton bunyinya begini. Setiap rangkaian aktif linier dengan terminal output AB dapat diganti dengan sebuah sumber arus I Norton paralel dengan sebuah impedansi Z Norton. Jadi kalau Tevenin tegangan seri dengan Z, kalau Norton arus paralel dengan Z. Paham? Kalau tegangan Tevenin, ya Tevenin tegangan seri dengan impedansi, kalau Norton arus paralel dengan Z Norton. Caranya sama. Karena Z Norton, nah ini ya, ini gambar rangkaiannya. Jadi kalau tadi seri, sekarang I-nya paralel. Ini kan bisa ditulis begini ya, nak. Kok gambarnya nggak kelihatan paralel? Boleh yang kayak saya tulis itu atau saya tambahkan begini I, ya. Nah, itu paralel. Ini Z Norton. Itu.
Nah, berarti yang harus kalian cari adalah I Norton ya. Kalau tadi kan carinya Z Thevenin. Sekarang kalian carinya I Norton. Z Norton. Nah, perlu kalian ketahui bahwa Z Norton ini cara nyarinya sama dengan Z Thevenin. Jadi pakai dua cara tadi. Jadi kalau sudah dapat Z Thevenin, dapatlah Z Norton. Gitu. Makanya kalau didempetkan teorema ini, kalau saya minta carilah tegangan yang ada di impedansi sekian dengan menggunakan teorema Thevenin dan Norton. Maka kalau kalian sudah dapat Z Thevenin, maka itulah Z Norton. Tidak perlu dicari lagi. Jangan repot-repot. Ya, tidak usah repot-repot. Sama dia. Terkecuali saya minta gunakan teorema Norton. Berarti Norton aja. Maka kalian perlu cari, pilih di antara dua cara tadi. Boleh pakai yang rumus, boleh pakai yang semua sumber diganti tahanan dalamnya, kemudian dilihat dari terminal output AB. Boleh pakai yang itu. Kalau salah satu. Nah, kalau kita tadi anggaplah kan kita sudah tadi ya. Berarti kan Zn-nya ketemu. Karena Zt udah dapat tadi. Nah, sekarang tinggal mencari I Norton. I Norton itu apa? I Norton adalah I short circuit. Nah, kebetulan tadi waktu kita nyari Thevenin, I short circuit yang kita cari. Sama, I short circuit adalah I Norton. Berarti caranya ganti ini. Nah, kalau sudah ketemu, kan kita sudah pakai Thevenin tadi. Maka P Thevenin dapat, Z Thevenin dapat. Maka I Norton bagikan. Karena I Norton itu adalah I short circuit. Tadi kan ada rumus di depan ya, untuk cari I short circuit adalah V Thevenin per Z Thevenin. Tadi kan itu. Berarti I short circuit sama dengan I Norton. Oke, berarti kalau, nah yang saya selesaikan berikut ini, ya, ini ketika kita anggap bahwa kita tidak mengerjakan Thevenin. Ya, kita tidak mengerjakan Thevenin. Jadi khusus Norton ini. Tuh. Kita mulai dari awal berarti. Berarti yang saya butuhkan adalah I short circuit. Nah, saya buat gini kan. Nah, itu kan. Saya ulang lagi tadi bahwa I short circuit itu dia hanya lewat ini aja, nggak lewat ini kata saya tadi kan. Maka dapat begini kan. Nah. Iya, Bu. Oh, Z Thevenin sama Z Norton sama. Anggaplah tadi kita tidak nyari. Tadi ya, kita tidak disuruh nyari Z Thevenin. Maka Z Nortonnya, ini ya, Z Nortonnya, saya pakai cara kedua. Cara kedua, ini saya ganti dengan tahanan dalam, maka saya lihatnya dari terminal output AB. Maka ini tadi berapa ya? Min J5. Ini min J5, tambahkan nanti ya di gambarnya ya. Paralel dengan 5 plus J5. Nah, saya buat begini. Tuh. Sama ya? Kalau sudah paham Thevenin, biasanya Norton mengikuti. Nah, caranya sama. Itulah Z Norton. Dapatlah ini rangkaian pengganti Nortonnya. Paralel kan? I Nortonnya paralel dengan Z Norton. Nah, tinggal ya, katanya ganti ZL-nya tadi dengan 5 min J5 dulu. Carilah daya di sini. Nah, kalau saya pakai alur maju, lihat yang punya saya nanti ya. Kalau kalian pakai cara mundur ya, alur mundur. P adalah, anggaplah kita menggunakan I kuadrat R. I kuadrat. I-nya mana? I yang lewat sini ya. Nah, I yang lewat IL, I yang lewat ZL maksud saya, IL namanya, IL. I yang lewat ZL sama dengan IN. Enggak sama kan? Enggak sama. Enggak sama dengan I yang lewat ZN, enggak sama dia, kata cabang. Tuh, maka carilah dulu IL. Nah, kalau kalian pakai alur mundur, maka IL cari dulu. IL itu gimana carinya? P, ya kan? Dibagi
Z. Z. Z-nya apa? Nah, coba saya lihat di sini. Nah. Saya pakai alur munah. Ini nah. Tuh. Ya. Dapat ini. Dapat enggak? Z-nya apa? Paralel antara nih. Ini ZN, saya hapus dulu. ZN dengan ZL. Ya. Untuk cari VL baru itu. Ya, baru untuk cari VL loh. Baru dapat IL kan tadi. Nah, kalau saya kan langsung tahu, oh cari dulu VL-nya berapa. Cari PL tadi IN dikali Z total. Z totalnya gimana? Kan dari sini nih. Kalau dari sini berarti paralel antara ZN sama ZL gitu ya. Atau gini aja deh. Di P, saya buatkan aja. I kuadrat R. I-nya IL ya, nak. IL itu adalah VL dibagi dengan ZL. VL nggak dapat juga ya, nak. Nggak ada juga di sana. Jadi carilah dulu VL. VL itu gimana? VL itu sama kan? Karena ini paralel. Jadi P di ZL sama dengan P di ZN sama dengan P di IN. Atau P sumber. Nah, PL adalah I-nya. Ya, I sumber tuh IN kan namanya lah ya. Dikali Z total. Nah, Z total belum dapat juga. Ini namanya alur mundur. Z total sama dengan paralel antara ZN dengan ZL. Nah, gitu. Jadi, kalau saya kan langsung, oh, Z total. Dapat P sumber. Baru dapat IL, baru dapat PL. Kalau kalian, carilah mulai dari sini dulu. Baru ke atas. Dari atas ke atasnya lagi. Nih, dari sini cari di sini. Berarti dari sini sebenarnya cari dulu ini dulu kan? Gitu. Itu yang dinamakan alur mundur. Ya, akhirnya nanti kalian ketemu bahwa daya ketika 5 min J5 adalah 125. Sama nggak waktu Thevenin? Sama. Waktu Thevenin sama ya. Jadi kalau tidak diminta caranya, silahkan pilih mau teorema Thevenin atau teorema Norton, silahkan. Norton aja boleh, Thevenin aja boleh. Kecuali saya minta Thevenin dan Norton. Berarti dua-duanya. Gitu ya. Sudah dapat daya pada 5 min J5. Sekarang tinggal ganti lagi yang 10 sudut 0. Ya. Nah, ini saya pakai alur maju. Kalau kalian bingung, Bu, saya nggak tahu harus cari apa duluan. Buatlah dulu yang ditujunya itu apa. Apa yang dituju? Daya kan? Yang ditujunya itu adalah daya. Salah deh. Bentar ya. Saya ganti dia. Maka ketika saya mau ubah ZL-nya dengan 10 sudut 0, saya cari dulu berarti. Yang perlu dicari itu apa? P dulu kan? Yang mau dicari itu apa dulu? OP.
Berarti P itu adalah I kuadrat R. R-nya kan ada, nggak perlu dicari. Berarti yang harus kalian cari adalah I-nya dulu. Oh, I ini kan adalah apa ini? P dibagi Z-nya kan? Nah, berarti P-nya. Cari dulu. P itu apa? P itu arus kali impedansi. Nah, dan seterusnya. Jadi harus benar-benar kalian lihat dulu hasil akhirnya berapa. Bukan hasil ya, rumus akhirnya apa, baru nanti cari per itemnya bagaimana. Jadi I dulu. Kalau dapat I berarti dapat nggak ketemu I, dapat Z-nya dulu dan seterusnya ya. Ya, ini apa nih? Salah nih kayaknya, tadi salah pindah saya. Stop dulu sebentar, saya pindah itu. Diganti dulu ya nak. Oke, saya buka ulang ya. Sambil saya buka, ada yang mau ditanya? Jadi sistemnya sama ya, mau Norton, mau Thevenin, tapi bedanya cuma di rangkaian pengganti. Cara nyarinya sama. Nyari arus sama dengan mau nyari arus short circuit untuk nyari arus Norton. Kalau tegangan Thevenin, tegangan yang saat terminal output AB-nya dibuka. Jadi begitu. Nah, ya. Jadi pakai alur mundur, saya sarankan begitu. Jadi mulailah dari P dulu. P itu I-nya belum dapat, cari dulu I. I-nya itu belum, I-nya harus dapat VL dulu. Nggak ada VL-nya, carilah VL dulu gitu ya. Untuk cari VL, nggak ada Z-nya, carilah Z-nya. Dan seterusnya sampai ketemu. Ya. Lihat, untuk 10 sudut 0 sama kan seperti Thevenin tadi kan dayanya ya 200 watt. Oke, itu Thevenin dan Norton. Coba ada yang mau ditanya lagi? Jangan kelamaan ya, sudah hampir 2 jam. Yuk. Ada yang mau ditanya? Ini nanti saya kasih ya, ini contoh ya. Nah, lihat nih. Kan tidak semua sumbernya itu harus sumber tegangan, kan ada sumber arus ya. Nah, ini saya contohkan sumber arus. Silahkan nanti dilihat. Kalau nggak jelas silahkan tanya. Boleh nanya. Mau ditanya di sesi berikutnya waktu saya konferensi, silahkan. Ya, jangan biarkan nggak ngerti. Dapat dari mana. Ya. Nah, ini saya buat contohnya sumbernya sumber arus. Di buku Kaum Series itu banyak, nak. Banyak sekali rangkaian yang seperti kata Fidela tadi. Bisa nggak kalau saya tambahkan lagi misalnya ada beberapa cabang, 2-3 cabang, oh, silahkan, di situ banyak ada contoh-contoh ya gambar rangkaiannya. Tidak harus seperti contoh saya. Nah, kalau ini kan sumbernya sumber arus. Nah, gimana carinya ya kan? Kalau saya pakai alur maju, kalau kalian apa yang mesti dicari kan PCD atau PT Penin. Dari PT Penin ini apa dulu? Bila perlu, kalau nggak ngerti 15 sudut 45 ini, cari dulu. 5 sudut 45 ini apa ya? Oh, ternyata 5 sudut 45 ini. Nah ya, jadi 15 sudut 45 ini adalah harga I sumber. Nah, oh berarti untuk cari PCD itu adalah I. Tulis aja. I sumber. 1,89,38 ini apa ya? Oh, ternyata Z total. Oh iya. P Thevenin atau PCD itu memang ternyata arus sumber kali Z total. Nah, begitu maksud saya. Ya, dibuat begitu.
Nah, Z total saya nggak ada. Oh, cari dulu ke atas nih. Di sumber ada. Oh, ada, nggak perlu. Nah, Z total ketemu ya. Nah, ini Z total tuh beda dak ya sama Z Thevenin. Oh, beda. Berarti Z totalnya gimana? Oh, ternyata seri antara 2 plus J2 paralel dengan 5 plus J2 setengah. Ya, caranya begitu ya, Nak ya. Ini ya, saya buat nih caranya ya. Ini langsung begini. Saya lebih jelaskan di slide berikutnya. Karena ada waktu itu sempat tanya, Bu, ini dapatnya dari mana? Saya jelaskan di situ. Ya. Biar kalian nggak bingung ya. Ini rentetan penjelasannya. Lalu nanti ketemulah rangkaian pengganti Thevenin. Ya, yang diminta sampai pengganti Thevenin dan pengganti Norton aja. Short circuit-nya ketemu ya langsung. Jadi, sesuai dengan permintaan. Di sini nggak ada permintaannya, berapa dayanya, nggak ada dikasih beban berapa. Berarti cukup sampai rangkaian pengganti saja. Selesai dia, ya. Begitu, saudara-saudara, ada yang mau ditanya, Nak? Silakan. Boleh. Hari lagi ya? Bu, ya, Bu. Ya, boleh. Ada enggak rekaman record Zoom ini, Bu? Soalnya nak dipelajari lagi, Bu. Nggak ada. Saya nggak pernah record. Makanya harus concern dengan saya. Nanti dijual orang rekaman saya. Nggak ada. Makanya kalau dengan saya harus concern. Saya nggak nge-record. Ya, harus ikut kuliah dan mendengarkan saya dengan detail. Ya. Makanya maksud saya begini, ada hal-hal yang tidak tertulis yang di dalam slide saya yang saya jelaskan saat Zoom atau conference atau kuliah langsung kalau dulu ya. Jadi mohon dengan sangat diikuti. Makanya tidak bisa. Kalau tidak bisa mengikuti dengan baik, nggak usah kuliah, nggak apa-apa. Kan sama aja. Nggak dengar juga apa yang saya bilang, kan? Atau absennya sudah kan kalian ya? Walaupun mungkin nanti akan saya cross-check dengan di Zoom-nya kan? Tapi nggak masalah. Kalian toh ngabsen toh di e-learning. Kan waktu itu ada yang sambil denger musik kuat-kuat, ada yang lagi di tengah pasar, ada yang lagi apa, gimana lah. Kalau nggak sempet ikut saya sudah, nggak apa-apa. Tapi itu tadi nggak ada record ya, nggak ada rekaman, hanya sekali jalan aja. Karena setiap kasus di saat ngajar tuh beda-beda ya, pertanyaannya pun tidak sama. Pertanyaan kalian dengan mahasiswa saya 10 tahun lalu itu beda. Mahasiswa saya 10 tahun yang lalu nanyanya beda. Dengan yang 5 tahun lalu. Beda dengan 12 tahun lalu. Saya hampir 20 tahun mengajar. Dengan 20 tahun lalu. Jadi nggak sama. Nggak pernah sama. Jadi untuk apa recordnya? Ya. Jadi harus konsentrasi aja ya hari ya. Ya, Bu. Makanya nggak bisa sambil dengerin musik. Nggak bisa sambil ngobrol dan makan tekwan di dekat rumah tetangga. Ya, Bu. Saya cuma butuh waktu 2 jam untuk menjelaskan. Setelah itu mau kongko-kongko silakan. Jadi makanya manfaatkan waktunya. Kalau ada yang mau ditanya silakan. Oke ya. Ada lagi? Yang mau sholat silakan. Ini udah selesai ya, saya kira ya. Ayo. Thevenin Norton. Minggu depan kemungkinan saya nggak conference dulu ya. Saya minta maaf, saya nggak conference dulu minggu depan. Nanti ada teorema, kalau nggak salah transformasi Y delta atau superposisi. Nanti kita gabung aja itu. Ya. Jadi saya pilihkan nanti yang materinya nggak terlalu padat, jadi kita langsung satu kali itu. Ya. Jadi minggu depan saya minta maaf, saya nggak bisa conference. Saya mau concern ke PBTE karena PBTE saya nggak bisa conference, ada ini ya di lab
Ada yang mau ditanya? Fikri, ada yang mau ditanya, Nak? Belum ada, Bu. Belum ada. Sekar ada yang mau ditanya? Belum ada, Bu. Belum ada. Jangan takut kena marah temennya ya. Kalau ada yang mau ditanya, tanya aja. Renaldo biasanya. Yuk, Re. Belum Bu untuk saat ini. Oh, belum saat ini. Ngerti ya tapi, Re? Insya Allah Bu. Insya Allah, amin. Kalau nggak ada, cukup. Cukup ya. Kita screenshot dulu, open webcam. Siapa itu, Gong? Ada temen. Belajar jangan deket temen. Kan nggak boleh berteman kalau belajar lain ya. Dekat temen sama konsentrasi di meja belajar sendiri beda deh ya. Oke, ada 5 slide. Slide 1, senyum dong. 1, 2, 3. Biar nanti kalau di jalan saya masih tetap ciren ini. Oh, ini Ananda nih, ini Aulia nih. 1, 2, 3, slide 2. Slide 3. Wahyu, Gondrong Wahyu. 1, 2, 3. Oke, sudah mulai gondrong-gondrong ya. Kevin, slide 4. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Jangan cemberut, nak, cepet tua. Ya. Agak sering-sering senyum. Jangan senyum dewek, tapi gilo. Ya. Oke. Sudah? Gak ada? Selesai perkuliahan kita. Sampai ketemu di conference yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.